Selamat jumpa Bapak dan Ibu sekalian dalam penjelasan mengenai IASP 2020 Instrumen Akreditasi Sekolah dan Madrasah untuk seluruh Indonesia. Dalam setiap butir IASP 2020 terdapat 7 aspek, yaitu komponen, subkomponen, indikator, pernyataan, capaian kinerja, pembuktian kinerja yang terdiri dari observasi, wawancara, telaah dokumen, dan angket. Dan diakhiri dengan rangkuman atau kesimpulan penilaian atas data yang telah diperoleh oleh asesor. Mari kita lihat mutu lulusan sebagai komponen pertama dalam IASP 2020. Pada bagian ini kita akan membahas butir mutu lulusan. Dalam butir ini terdapat 3 subkomponen. Subkomponen yang pertama adalah pengembangan karakter siswa, yang kedua kompetensi siswa, dan yang ketiga adalah kepuasan pemangku kepentingan. Untuk butir khusus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, terdapat 4 butir pengembangan karakter siswa, 6 butir kompetensi siswa, dan 1 butir kepuasan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk butir kekhususan SLB, terdapat 4 butir pengembangan karakter siswa, 7 butir kompetensi siswa, dan tidak ada butir kepuasan pemangku kepentingan. Sedangkan untuk kekhususan di SMK, terdapat 4 butir pengembangan karakter siswa, 7 butir kompetensi siswa, dan 1 butir kepuasan pemangku kepentingan. Kali ini saya akan mengambil salah satu komponen mutu lulusan, yaitu komponen mutu lulusan nomor 2, pengembangan karakter dengan subkomponen menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah dan madrasah. Indikatornya adalah melakukan pembiasaan religius. Adapun pernyataan yang mengikutinya, sekolah dan madrasah melakukan pembiasaan karakter religius bagi siswa-siswanya. Dalam melengkapi data tentang subkomponen ini digunakan 4 teknik pengisian instrumen, yaitu observasi, telaah dokumen, angket, dan wawancara. Capaian kinerja dalam level 1 sampai dengan level 4. Capaian kinerja level 4 lebih kompleks dan lebih lengkap, serta mendapatkan nilai paling tinggi sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh sekolah dan madrasah. Kemudian diikuti oleh level 3, level 2, dan level 1. Tentu saja level 1 adalah yang paling rendah nilainya. Mari kita lihat bagaimana urutan penilaian kinerja untuk butir 2 dengan subkomponen siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Pada level 4 tertulis, siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya. Di sini kata membudaya adalah kata kunci, sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau madrasah. Di sini terdapat kata kunci membudaya yang tentunya didukung oleh data dan fakta yang diperoleh oleh asesor melalui beberapa teknik penggalian data. Tentunya kata membudaya ini diikuti oleh berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi bagian dari keseharian di sekolah tersebut. Pada level 3 tertulis siswa menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau madrasah. Di sini tidak ada kata membudaya. Anak-anak atau siswa
hanya menunjukkan perilaku religius sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, yang bisa dicermati barangkali masih ada beberapa anak atau sejumlah anak yang tidak secara otomatis melaksanakan kegiatan keagamaan pada saat kunjungan asesor. Pada level ini, siswa menunjukkan perilaku tetapi belum membudaya. Pada level 2 tertulis siswa belum konsisten menunjukkan perilaku religius sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah atau di madrasah. Jika Anda perhatikan pada level ini kualitas aktivitas religius siswa makin rendah yang ditunjukkan oleh kata kunci belum konsisten, di mana masih banyak anak-anak yang tidak secara otomatis menaati aturan sholat misalnya, sholat berjamaah. Masih banyak anak-anak yang tidak mengikutinya. Salah satu contoh tidak konsistennya kehidupan beragama di sekolah tersebut. Nah, pada level yang paling rendah, yaitu level 1, siswa berperilaku religius hanya karena mematuhi tata tertib sekolah. Artinya, perilaku religius siswa hanya karena aturan semata. Ketika tidak ada yang menyaksikan, mungkin bisa dipastikan anak-anak tidak melakukan aktivitas keagamaan yang ada pada aturan tersebut, karena memang mereka melakukannya hanya karena ada aturan. Dalam setiap butir terdapat definisi yang menjelaskan kata kunci dalam setiap subkomponen. Contohnya pada subkomponen siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah dan madrasah, definisi yang menyertainya ada 2, yaitu yang pertama, perilaku religius adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya, bersikap toleran, dan menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan. Definisi yang kedua, membudaya, yaitu terwujudnya kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, marilah kita fokus pada pembahasan butir 2 subkomponen karakter religius siswa. Dalam subkomponen ini terdapat 4 pola pengumpulan data. Diawali dengan observasi, kemudian telaah dokumen, lalu angket oleh siswa, dan diakhiri dengan wawancara. Mari kita awali dengan penggalian data melalui observasi. Dalam observasi ini, Bapak Ibu asesor diminta untuk mencermati kondisi sesuai dengan aspek yang diminta. Terdapat 2 aspek yang diobservasi, yaitu perilaku religius siswa yang dapat dilihat dari kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucapkan salam, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan. Hasil dari observasi dituliskan pada kolom hasil observasi. Misalnya, saat observasi, asesor menyaksikan saat awal kegiatan pembelajaran terlihat guru mengondisikan siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Siswa terlihat berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun dalam situasi lain, tampak bahwa kepedulian sosial tidak ada contoh perilaku yang teramati. Begitu juga kepedulian terhadap lingkungan.
jarak antara satu tempat sampah dengan tempat sampah yang lain sangat jauh, sehingga tampak di beberapa tempat terdapat onggokan-onggokan sampah dan anak-anak masih dengan nyaman melempar sampah di lantai. Aspek yang kedua adalah partisipasi siswa dalam kegiatan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Asesor mengamati siswa muslim bergegas menuju musola sekolah saat azan zuhur berkumandang. Namun di satu sisi tidak tampak ada kegiatan khusus bagi siswa yang beragama lain pada saat yang sama. Pengumpulan data yang kedua adalah melalui telaah dokumen. Aspek yang dicermati ada 4, yaitu perilaku religius siswa yang dapat dilihat dari kebiasaan berdoa, kebiasaan mengucapkan salam, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan. Adapun dokumen yang diperiksa adalah laporan kegiatan pembiasaan perilaku religius siswa yang mencakup agenda atau jadwal dan jenis kegiatan. Bukan tidak mungkin terdapat dokumen-dokumen lain yang menjelaskan tentang perilaku religius siswa. Yang kedua adalah partisipasi siswa dalam kegiatan ibadah yang perlu dilihat dari pelaksanaan ibadah agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Salah satu dokumen yang dapat diperiksa antara lain adalah catatan guru yang mencakup partisipasi siswa dan jenis kegiatan ibadah sesuai dengan ajaran kepercayaan yang dianut. Aspek yang ketiga adalah partisipasi siswa dalam kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan yang dapat dilihat dari peringatan Hari Besar Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam hal ini, dokumen yang diperlukan adalah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan yang mencakup jenis kegiatan dan partisipasi siswa. Yang keempat adalah sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan, yang dapat dilihat dari perilaku 1. Menghargai dan menghormati hak dan kewajiban. Yang kedua, saling membantu dan menolong. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dan perdamaian. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak untuk memeluk agama tertentu. Dalam hal ini, dokumen yang diperlukan adalah catatan guru tentang sikap toleran dan kerukunan hidup antar pemeluk agama atau kepercayaan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian penggalian data melalui telaah dokumen. Dalam penggalian data melalui telaah dokumen ini, Bapak dan Ibu asesor perlu mencermati seteliti mungkin data-data yang ada di sekolah untuk dapat memenuhi indikator yang tersedia. Jika tidak terdapat, maka tidak perlu meminta sekolah untuk mengadakan, karena ini adalah data untuk menentukan akreditasi. Pengumpulan data yang ketiga adalah melalui angket. Nah, angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberagaman siswa di sekolah. Pelaksanaannya bisa bervariasi sesuai dengan kondisi sekolah. Untuk sekolah dan madrasah yang memiliki akses internet yang baik, maka angket ini dapat langsung diisi secara online oleh siswa. Dan hasilnya pun dapat diketahui oleh asesor melalui sistem. Untuk sekolah
dengan akses internet yang kurang memadai, asesor bisa memilih sejumlah siswa secara random dan minta mereka untuk mengisi secara manual. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tercakup pada angket adalah sebagai berikut. Seberapa taatkah kamu dalam beragama? Apakah kamu melakukan upaya-upaya perbaikan diri, berbakti dan mengikuti ajaran agama atau kepercayaan yang kamu anut? Apakah kamu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut? Apakah kamu mengikuti kegiatan keagamaan di luar ibadah rutin? Apakah kamu mendatangi tempat ibadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut? Bagaimana sikapmu jika ada siswa yang berbeda agama atau kepercayaan belajar di sekolah atau madrasah yang sama? Bagaimana sikapmu jika ada siswa berbeda agama atau kepercayaan di kelasmu? Bagaimana sikapmu jika ada siswa yang berbeda agama atau kepercayaan duduk di dekatmu? Penggalian data yang terakhir adalah melalui wawancara. Pada saat asesor melakukan wawancara, asesor perlu memperhatikan aspek-aspek yang diwawancara dan indikatornya. Pada tabel ini terlihat bahwa aspek yang pertama adalah perilaku religius siswa. Pada aspek tersebut ada 4 indikator yang harus diperhatikan, yaitu berdoa, mengucapkan salam, kepedulian sosial, dan kepedulian lingkungan. Jadi asesor harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut keempat indikator tersebut. Setelah itu, asesor menuliskan hasil wawancaranya pada kolom hasil wawancara. Mari kita ambil contoh indikator peduli pada lingkungan. Perhatikan contoh pada kolom jawaban kepala sekolah, jawaban guru, jawaban orang tua, dan jawaban siswa. Jika dilihat pada kolom ini, ketika pertanyaan menyangkut perilaku religius siswa mengenai kepedulian lingkungan, Bapak atau Ibu kepala sekolah menjawab, semua anak peduli pada lingkungan. Ketika dilakukan wawancara pada guru, sebagian besar guru mengatakan bahwa sebagian siswa peduli pada lingkungan. Tidak seperti kepala sekolah yang menjawab semua anak. Kemudian perwakilan orang tua ketika ditanya tentang kepedulian lingkungan anak-anak, mereka menjawab anak-anak cuek terhadap lingkungan. Masih banyak yang buang sampah sembarangan, bahkan ada guru yang juga kurang peduli pada lingkungan. Ketika siswa yang ditanya, banyak sekali yang menjawab air di toilet sering tidak ada dan tempat sampahnya jauh. Ini adalah salah satu contoh data wawancara mengenai satu indikator saja, yaitu kepedulian lingkungan. Kita dapatkan jawaban yang berbeda-beda dari keempat responden dalam wawancara ini. Terserah Bapak Ibu asesor nantinya akan menilai seperti apa. Kita akan melihat bagaimana cara merangkum informasi yang sudah didapatkan oleh asesor dalam rangkuman nanti. Pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tabel rangkuman. Berikut adalah contoh bagaimana kita merangkum hasil pengumpulan data asesor. Dalam tabel rangkuman yang terdiri dari 6 kolom tadi, kolom 1 dan kolom 2 sudah tersedia. Kolom 3 diisi berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, angket, dan telaah dokumen. Anda harus memastikan catatan Anda di kolom 3, karena setelah tersimpan
Anda tidak bisa kembali. Sekali lagi, catatan Anda pada kolom ketiga harus dipastikan karena Anda tidak bisa mengulang untuk mengisi kolom 3 kembali. Pada kolom 4, Anda memilih deskripsi yang sesuai dengan data yang Anda peroleh. Lalu tentukan apakah tergolong A, B, C, atau D. Setelah itu, pada kolom selanjutnya Anda memberi nilai 1, 2, atau 3. Dengan kategori 3 yang paling baik diikuti oleh 2 dan 1 yang paling rendah. Sekali lagi, silahkan menulis catatan yang diperlukan bila ada yang terlewat. Nah, setelah semua aspek diselesaikan, di sel di bawahnya akan muncul skor butir dengan maknanya. Renungkan apakah skor dan makna tersebut sudah sesuai dengan yang Anda temukan. Jika sesuai, berarti Anda bekerja dengan cermat. Jika tidak, tuliskan komentar Anda pada kolom 6. Demikian tadi adalah contoh penilaian untuk butir 2 karakter religiusitas siswa di sekolah dan madrasah. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan mengenai cara melakukan penskoran dan membuat kesimpulan atau professional judgment IASP 2020 tentang komponen mutu lulusan. Bapak dan Ibu pastinya dituntut untuk melakukan professional judgment ini dengan teliti. Pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman Bapak Ibu di sekolah akan banyak sekali diperlukan untuk menentukan hasil akreditasi sekolah dan madrasah. Semangat akreditasi, transparan, terpercaya, dan profesional. Salam akreditasi bermutu, sekolah bermutu, pendidikan bermutu. Terima kasih.